Oke, episode kali ini kita bakal ngebahas seputar mahasiswa dan perkuliahan. Kira-kira apa sih itu? Ya tentu saja nggak asing banget ya kalau di mata anak-anak mahasiswa mah, yang pastinya organisasi. Ya organisasi itu penting sih kalau menurut saya. Kita bakal lanjut bicara-bicara dan berbincang-bincang lebih panjang lagi dengan narasumber kita yang sangat asik, yaitu dosen dari pendidikan IPA dengan Oke, perkenalkan saya Rubita Fajariandi. Saya dosen pendidikan IPA sekaligus alumni di pendidikan IPA Untirta. Oke, Bun. Kalau di perkuliahan, ini kan ini jadi dosen ya. Ya. Perlu skill dan segala macam. Terutama kita nggak usah jauh-jauh dulu deh, Bun, menjadi dosen atau semacamnya. Kalau mahasiswa sendiri itu kan pasti perlu yang namanya soft skill ya, Bun ya. Itu kira-kira penting banget nggak sih menurut Ibu? Penting banget. Karena soft skill itu ternyata bukan cuma dipakai nanti pas kalian jadi mahasiswa doang. Tapi di dunia kerja juga ternyata soft skill itu penting untuk mendukung hard skill-nya kalian itu. Ya kan, Bu. Kayak kolaborasi sesama temen itu kan penting kan, Bu, Betul ya? lah. Terus selain itu apa tuh, Bun, kira-kira? Misalnya kayak komunikasi. Komunikasi, public speaking juga Iya, termasuk kan. Terus habis itu Banyak dengan waktu. nah itu benar banget. Ya masih banyak kan, Bun. Dan itu kira-kira gimana sih, Bun, cara dapet itu semua? Cara dapet itu semua ya pasti berdasarkan pengalaman. Kalau misalnya berdasarkan pengalaman kan berarti kamu harus melakukan itu dulu. Nah, kamu kan sekarang jadi mahasiswa nih. Iya. Biasanya kalau misalnya jadi mahasiswa atau ibaratnya remaja yang menjelang dewasa. Yes. Asik. Nah, biasanya kalau di fase itu tuh kalian harus mencari banyak sekali pengalaman, jati diri lah, mencari gimana sih menjadi jati diri seperti apa. Itu kan harus berdasarkan pengalaman dan pengakuan yang teman-teman lakukan. Salah satunya tadi itu tentang Organisasi, guys. Nah, itu organisasi itu banyak banget manfaatnya ya. Dari mulai kamu bisa manage waktu tadi yang saya sampaikan, kemudian latih soft skill kamu dari mulai komunikasi, kemudian cara berpikir kritis, kemudian kreatif yang itu nanti bakal digunain di dunia kerja sebetulnya. Bahkan kita belum berbicara lebih lanjut aja, kita udah ke-spill nih apa aja yang nanti bakal kita bincang-bincang lagi. Itu manfaatnya baru sedikit tetap itu, guys. Jadi belum banyak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja, Bun ya. Biar gercep nih kita. Mau kemana cepet-cepet? Dan kita obrolan sih. Oke, Ibu sendiri pernah nggak sih ikut organisasi? Itu maksud ditanya ya. Jadi kalau saya ngomongin organisasi, dulu tuh saya termasuk mahasiswa yang medium aktif lah. Jadi ikut organisasi di kampus di fakultas jurusan, kemudian organisasi juga di universitas. Nah, kalau saya di jurusan itu karena waktu awal pertama kali itu saya itu termasuk jurusan baru di FKIP. Nah, kalau misalnya ditanya siapa penghuni pertama FKIP, itu angkatan saya. Ibu. Iya. Dulu 2014. Dulu 2014 itu di sini tuh masih bekas sekolah gitu, masih pembangunan FKIP yang sekarang sangat megah ini. Iya. Nah, dulu pas 2014 itu nggak ada organisasi, saya nggak punya tim. Hanya waktu itu kami di ospek atau dibina oleh fakultas dari BEM. Nah, setelah itu tahun berikutnya baru kita ngadain organisasi namanya LSO, Lembaga Seni Otonom, yang di atasnya itu ada BEM. Kalau misalnya sekarang kita jurusan KSB, terus BEM, kemudian DPM, itu langsung di bawah naungan fakultas. Nah, kalau misalnya kami dulu LSO itu di bawah naungan BEM. Jadi ada lagi, jadi fakultas turun ke BEM, DPM, terus nanti BEM itu punya anaknya itu ada LSO itu. Jadi nggak langsung ya. Nah dulu itu pertama kali itu LSO. Terus tahun selanjutnya tahun kedua itu baru tuh ada yang namanya HMJ, himpunan mahasiswa jurusan IPA. Tahun keduanya setelah Ibu ya. Setelah ini. Nah, pas waktu LSO dan HMJ itu saya juga berbarengan dengan saya mengikuti
yang ada di fakultas di universitas, yaitu UKM Klasik Environment. Iya, jadi selain ikut LSO itu, Ibu ikut UKM juga ya? Betul. Jadi organisasi itu enggak yang selalu himpunan di jurusan saja ya Bang ya? Tapi secara keseluruhan, entah organisasi eksternal ataupun UKM ya Bun ya, dan masih banyak lagi. Nah, itu awal mulanya tuh kepikiran buat join itu gimana sih Bun? Kalau misalnya awal mulanya itu, karena emang saya tuh orangnya semi ekstrovert. Jadi senang ngobrol, senang komunikasi, senang berkumpul-kumpul lah gitu. Awalnya dari situ. Nah, kemudian karena waktu itu saya angkatan pertama, saya LSO itu mau gak mau tuh awalnya kayak gitu. Tapi emang dalam diri saya emang pengen ikut organisasi, makanya selain kalau misalnya di organisasi kita di jurusan di HMJ atau di LSO itu kan kayak saklek gitu. Iya. Jadi udah tertata dan terorganisir banget. Tapi kan kalau misalnya UKM kan itu menyalurkan hobi. Nah, makanya saya mengimbangi keduanya. Saya struktural aja gitu. Di UKM klasik juga struktural dan menjalani hobi sayanya itu. Jadi sangat-sangat guys, jadi seimbang. Betul. Awalnya seperti itu. Saya mau ikut UKM karena saya suka musik. Kalau misalnya ikut organisasi, biasanya saya senang berkumpul. Apakah dulu seangkatan Ibu tuh ikut LSO semua atau enggak? Betul, ikut semua ya? 2014 dan 2015. Dua angkatan. Sama kan kayak sekarang ya, dua angkatan. Iya, sama seperti itu. Nah, awal-awal menjadi anggota tuh gimana tuh Bun rasanya Bun? Kayak yang kaget sih, karena kalau misalnya kalian kan punya cutting yang bisa ngajarin, tapi kalau kita tuh sama sekali kayak buta arah. Jadi benar-benar harus belajar dari nol, karena kita yang ngebangun HMJ Pendidikan IPA pada saat waktu itu. Nah, kalau misalnya di UKM klasik itu saya santai, karena saya udah punya kata-kata dari semua fakultas. Jadi kayak tinggal itu aja jalannya gimana alurnya. Tapi kalau pas di LS itu benar-benar kayak hehong gitu loh. Iya. Nah, untungnya kami tuh saling berkoordinasi setiap 11 jurusan baru itu. Jadi saling sharing lah. Makanya kalau saya di sini dulu itu 11 jurusan baru ini sangat erat gitu. Jadi saya kenal dekat sama jurusan-jurusan lain itu 11 jurusan itu ya? Iya, karena emang sedekat itu bondingnya gitu. Karena masih sedikit juga gitu ya. Nah, kalau nanya nih, kan pasti tadi kan Ibu memang suka berorganisasi dan berkumpul-kumpul gitu kan. Ya, hal yang paling seru yang Ibu pernah alamin gitu. Wah, banyak sih ya. Itu kalau misalnya disebutin makanya sampai 3 hari 3 malam ini podcast ini. Cuma saya sebutin beberapa. Salah satu ya, boleh deh. Beberapanya. Yang satu doang dong. Iya, terus tiga. Oke, baik. Yang paling menarik. Tentu saja berkumpul. Berkumpul dengan teman-teman. Jadi kalau saya kumpul kan bukan cuma kita ngobrolin aja atau ngegibah atau mereview kelakuan orang doang gitu kan. Tapi ada manfaat di balik itu semua. Jadi kita tahu misalnya tentang perkuliahan, misalnya kita bisa sharing juga tentang tugas di HMJ. Kapan lagi kita ada waktu kalau bukan di organisasi itu? Kalau misalnya di kosan masing-masing kan kita sendiri lah. Kalau nanya di HP gak jelas gitu. Tapi kalau ngerjain bareng kan lebih enak langsung ngobrolnya. Benar. Terus kalau misalnya UKM klasik sendiri, saya merasa kalau di UKM klasik itu saya kayak menghilangkan penat gitu. Hal lebih fun ya. Betul. Karena kalau saya ngomongin fun, dua-duanya fun ya. Punya sisi funnya beda-beda gitu. Kalau misalnya di UKM klasik itu kan bermusik ya. Jadi kalau udah ketemu musik, kamu pribadi mungkin punya pengalaman ya. Jadi mood kita bakal naik kalau misalnya kita dengerin musik. Betul ya? Iya, betul. Itu salah satunya kayak. Iya. Nah, kalau misalnya, jadi kalau klasik itu naikin mood saya. Kalau misalnya saya ikut klasik, setelah tahu sendiri kan, kalau misalnya kita tuh di dunia pendidikan dan perkuliahan itu tugasnya banyak. Lumayan. Banyak. Tapi itu bermanfaat sekali. Ini sangat dong pasti. Nah, kayak gitu sih. Terus apa lagi ya? Relasi tentu saja. Ya itu sih. Relasi. Nah, saya senang banget kalau misalnya di organisasi entah itu pelatihan itu HMD. Jadi saya punya hal menarik itu saya punya teman baru gitu. Banyak. Apalagi bisa berrelasi dengan lintas jurusan
Apalagi kalau saya di klasik kan semuanya, bahkan nggak lintas jurusan aja, fakultas ya, iya, semuanya betul. kan. Sektornya ada hukum, ada FEB juga ada, kemudian ada fakultas ekonomi ada pertanian dan sebagainya. Nah kalau misalnya di IPA itu yang tadi saya bilang, karena kita itu cuma 11 jurusan waktu itu, jadi bondingnya kuat. Jadi selain support pada saat waktu saya LSO dan HMJ, karena waktu tahun pertama dan tahun kedua itu masih 11 jurusan di FIP itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya tentang hal seru dan menarik mah sangat banyak ya kalau ngejalanin organisasi itu. Oke deh Bun, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, hal-hal yang paling Ibu tunggu-tunggu nih dari organisasi, kan kita menjalani organisasi nggak cuman ngasih proker, menjalani agenda-agenda. Nah dari semua rangkaian itu, hal yang paling Ibu tunggu-tunggu itu apa sih? Tentu saja saat eventnya itu. Jadi pas eventnya itu, bukan pas rapat-rapatnya, pas hari H-nya gitu, pas penyelenggaraan si eventnya itu, entah itu klasik atau entah itu HM, dua-duanya itu kalau misalnya pas event itu saya tunggu-tunggu banget. Kadang saya kalau misalnya biasanya ada event, misalnya event gede kayak DNA atau misalnya kalau di kelas itu namanya Pak Hajiku sama ulang tahun, itu besok malamnya tuh saya kadang nggak bisa tidur saking excitednya. Serius dulu banget. Waktu saya benar-benar jadi terlibat di dalamnya ya. Baru gitu ya. Itu besok gak bisa tidur. Kayak anak mau study tour gitu ya. Kayak gitu seneng banget gitu ya. Banget waktu itu. Tapi yang gak enak itu pas kita rapat-rapatnya. Iya betul. Karena banyak hal yang sebenarnya kalau rapat penting banget ya, karena untuk merencanakan. Tapi kadang-kadang waktu rapatnya itu yang kurang tepat, makanya kurang enak lah. Tapi pas eventnya, wah itu yang paling ditunggu nggak sih? Betul banget. Saya juga iya. Oke. Gimana sih Bun caranya menemukan rasa semangat lagi berorganisasi ketika capek? Jadi kan Ibu tuh pasti yang namanya ikut HMJ, ikut UKM, kuliah juga. Pastinya kan menjalani hari-hari itu kan capek ya Bun. Nggak mungkin dong nggak capek, pasti ada capeknya. Nah itu tuh ketika kita lagi down, gimana sih menurutnya? Rasa semangat lagi. Iya. Waktu itu ya saya cerita dulu sih, agak curcol nih. Pada saat berarti pas HMJ itu kan saya ngejabat tuh, jadi kadep waktu itu namanya, kalau sekarang namanya minat bakat, kalau sekarang kalau dulu namanya fun talent. Jadi kewirausahaan plus talented atau minat bakat. Nah, itu berbarengan juga saya menjadi kadep di event organisasi UKM klasik. Wow. Itu juga berbarengan sebab saya menjadi koordinator media di Forum Indonesia, Forum IPA Indonesia. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir, emang bisa ya jalanin tiga organisasi dalam waktu yang bersamaan. Iya. Bisa, tentu saja. Buktinya saya bisa. Betul. Iya. Gimana sih caranya? Itu tadi manajemen waktu. Kalau misalnya ditanya pernah nggak sih pernah nggak sih tiba-tiba stuck gitu atau burn out gitu? Pernah. Tentu saja. Tapi gimana cara ningkatinnya? Cari hal yang paling kamu senangi dan cari alasan kenapa kamu ikut organisasi. Nah, jadi waktu itu satu hari saya mikir kenapa ya saya harus ikut organisasi? Karena saya senang. Itu alasan pertama. Karena saya senang berkumpul. Nah, alasan kedua, kalau di klasik saya senang bermusik. Saya cari tuh, saya main musik. Jadi menumbuhkan lagi perasaan, gue senang di sini. Kalau misalnya di HMJ, saya kumpul sama anak-anak. Kalau waktu itu pada saat itu kumpulnya sama satu departemen. Jadi kumpul departemen. Kalau satu departemen kan biasanya paling sefrekuensi ya. Iya, karena dekat. Iya, betul. Nah, makanya itu dari perkumpulan itu, jadi saya senang gitu. Itu caranya. Kuncinya guys, kalau pas kalian lagi jenuh, ya tadi alasan kalian masuk himpunan dan organisasi itu apa sih? Apa yang kalian cari? Jangan betul. Oke. Kalau gitu, kalau kita nanya nih tips supaya organisasi itu awet. Tips agar organisasi awet sebenarnya caranya itu bonding sih. Iya, jadi setiap anggota itu harus saling mengerti. Bukan cuma kamu mengerti dia,
tapi saling mengerti gitu. Setiap anggota tuh harus saling mengerti. Misal April lagi gak enak badan, terus April diem aja, kamu nggak, saya nggak tiba-tiba cepet April buruan gitu, tapi saya harus mengerti, oh April lagi capek nih, berarti gue nggak boleh ngegangguin April. Nah, dari situ aja pengertian seperti itu aja. Atau saya memberikan perhatian sedikit. Ya udah April istirahat aja. Nanti tugas April biar saya yang backup. Paling sering ditemuin di organisasi sih guys yang begitu. Seperti itu aja, hal kecil aja. Misalnya kita kalau misalnya dibantu orang kayaknya ya ampun gitu, baik banget nih orang gitu kan. Iya. Kadang-kadang kampret gitu. Tapi baik banget. Nah itu tuh kadang-kadang yang bikin kita, oh iya ternyata organisasi ini baik lagi orangnya, atau ternyata organisasi ini kita manfaatnya banyak banget kayak gitu. Menurut Ibu, apa sih hal yang paling bikin betah di organisasi? Waduh, banyak juga. Banyak nih. Kalau misalnya organisasi itu yang bikin betah, beberapa kita tuh yang sering ngobrolnya itu, ya itu saja, saling sharingnya itu, bercanda-bercandaannya itu, kemudian saling apa ya? Mengingatkan kalau ada masalah kita saling sharing, bercanda, kemudian apa lagi ya, banyak lah pokoknya. Sampai tidak terpikirkan ya. Bingung ya kalau misalnya di klasik tentu saja karena bermain musiknya, pas eventnya tentu saja. Kalau misalnya di AMD juga pas eventnya, terus campingnya, dan ya banyak keribuannya, tapi ada selingan lucu-lucunya lagi gitu. Oke, banyak sekali ya kita sudah berbincang-bincang. Oke guys, karena kita udah banyak banget berbincang-bincang dengan Igun, yaitu narasumber kita ya. Jadi organisasi itu banyak sekali manfaatnya guys, dan enggak cuman HMJ aja, tapi organisasi eksternal, UKM, dan masih banyak lagi yang bisa kita ikuti. Di balik itu juga organisasi ini manfaatnya ya tadi sudah diceritakan Ibu, banyak relasi, terus bisa naikin mood pas lagi. Kan kalau misalnya kita cuman kuliah aja pasti jenuh dong. Jadi kita perlu keluarlah main sama temenan. Tapi yang ada manfaatnya juga ya organisasi, ya benar. Betul. Oke, kalau kayak gitu kita udah di penghujung pertanyaan. Kalau saya tanya satu kata untuk organisasi apa? Satu kata buat organisasi. Wow. Oke, karena ada satu kata, sekarang closing statement deh boleh dari Ibu. Kira-kira apa Bu? Oke, misalnya nih saya ditanya, kenapa sih ikut organisasi? Saya pasti jawab, kenapa nggak organisasi? Karena organisasi itu kita banyak banget dapat manfaatnya. Bukti karena kalau nanti pas di organisasi itu kan kita meningkatkan soft skill ya. Ternyata soft skill itu sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan. Pasti guys. Tentu saja dong, kamu kalau terus pasti mau kerja dong. Iya lah, tidak rebahan aja di rumah dong. Pasti kan kerja. Entah itu apapun pekerjaannya, itu pasti butuh pengalaman dari organisasi itu. Dari komunikasi, kemudian create acara, event, terus manajemen waktu dan sebagainya. Relasi tentu saja pasti sangat dibutuhkan. Nah makanya kalau misalnya kenapa harus di organisasi gitu? Jadi ikut organisasi biar makin banyak pengalaman. Mantap. Oke guys, terima kasih Igun sudah menjadi narasumber di episode organisasi kali ini. Ya, kita bakal lanjut di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.